Yes, you're right, but I think that Indonesian fans, what they showed me already, they have an extra. Stan, come to Indonesia. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan penasihat teknik PSSI Jordi Cruijff berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan yang akan digelar pada Senin. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan pula emoji pesawat dan bendera Indonesia. Dua mantan pemain Timnas Belanda tersebut kini memegang peranan penting di Timnas Indonesia. Kluivert lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih dan sudah diperkenalkan pada Januari. Sementara Jordi belakangan diumumkan sebagai penasihat teknis. Kedatangan Kluivert akan terkait dengan pekerjaan baru sebagai juru latih Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan ke-8 dalam kualifikasi menuju pesta sepak bola tahun depan pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Poin dari kedua laga tersebut bakal vital bagi peluang tim Merah Putih. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Jepang menempati puncak klasemen dengan 16 poin, dibuntuti Australia dengan 7 poin. Selanjutnya, pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera diumumkan. Ajang Garuda Challenge kali ini menjadi momen penting karena merupakan pemanggilan pertama oleh pelatih baru Timnas Indonesia, peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan masuk fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika finish di peringkat kelima dan keenam, Timnas Indonesia tidak akan melaju ke Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola tanah air pun menanti dengan antusias untuk melihat siapa saja yang masuk dalam skuad terbaru Garuda. Patrick Kluivert harus membuat keputusan strategis dalam menentukan daftar pemain yang akan dibawa. Sejumlah pemain bintang hampir dipastikan masuk skuad, tetapi siapa saja kejutan yang mungkin muncul dalam pemanggilan kali ini? Pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia dalam program Garuda Challenge dijadwalkan pada Minggu, 9 Maret 2025. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Timnas Indonesia di media sosial, yang menuliskan pesan, penantian kita hampir berakhir. Pemanggilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Patrick Kluivert, mantan penyerang Barcelona dan Timnas Belanda, akan menentukan skuad Garuda. Ia telah menghabiskan beberapa pekan terakhir memantau performa pemain baik di dalam negeri maupun di luar negeri bersama dua asistennya, Dani Lanzaat dan Alex Pastor. Nama Tristan Gojjer terus diisukan untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Tristan adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Sayangnya musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Di klubnya saat ini, PEC Zwolle, Tristan Gojjer biasa bermain di bek kanan.
Akan tetapi, dia juga bisa diposisikan sebagai bek tengah atau kiri. Kini di tengah isu itu, pemain timnas Indonesia, Eliano Rogers mengunggah postingan mengenai sosok keturunan Maluku tersebut. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eliano melalui Instagram Story. Tristan, come to Indonesia. Sebelumnya, pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PC Zwolle tersebut santer dikabarkan dihubungi PSSI baru-baru ini. Sang pemain dalam wawancara di kanal YouTube milik Yusa Nugraha membenarkan hal tersebut. Ia ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Ia pembicaraan yang bagus, kata Tristan Goijer ketika ditanya oleh YouTuber Yusa Nugraha. Tristan Goijer lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004. Dia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Dia mengawali karir di klub Almere City FC. Sebelum kemudian pindah ke Akademi Ajax Youth. Tristan kini memperkuat Ajax U21 sebelum dipinjamkan ke PEC Zwolle. Tristan Goijer sendiri pernah dilatih oleh Gerald van den Burg yang kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Momen itu terjadi ketika di tim kelompok umur Ajax Amsterdam. Gerald menjabat sebagai pelatih teknik Ajax U21 sebelum bergabung ke staf pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Artinya ia menjadi sosok yang juga melatih Tristan Goijer. Sebab, pemain 20 tahun tersebut ada di Ajax U21 sejak tahun 2022 lalu. Kini Gerald pun sudah pindah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Ia juga bakal menangani tim U23. Punya riwayat dengan Tristan Goijer, apakah Gerald bakal membujuk sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda? Pasalnya Goijer adalah pemain potensial. Terlebih ia memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Di sisi lain, Eliano Rogers menyampaikan ketidaksabarannya bertemu pendukung timnas Indonesia dalam sebuah video singkat di akun Eredivisie Indonesia. Dalam video singkat tersebut, Eliano Rogers mengucapkan selamat berpuasa untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hai Indonesia, aku berharap menjadi Ramadan yang baik untuk kalian. Aku juga tidak sabar bertemu dengan kalian di saat yang menarik dan di momen spesial ini bersama-sama, kata Eliano. Kini banyak yang meyakini pergantian kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert akan membuat Eliano mendapat kesempatan di timnas Indonesia. Jika melihat posisi yang dimainkan Eliano Rogers, tampaknya sulit bagi Patrick Kluivert untuk mengandalkannya di timnas Indonesia. Di balik gemerlap dunia sepak bola Indonesia, sebuah babak baru tengah ditulis. Setelah sukses menaturalisasi 3 pemain bertalenta Emil Audero, Dean James, Joe Pelupesi yang kini tidak hanya membela timnas tetapi juga bertransformasi menjadi agen inspiratif bagi PSSI. Momentum perubahan semakin menggema. Para pemain tersebut telah menunjukkan bahwa kehadiran talenta asal Eropa yang memiliki darah Indonesia bisa menjadi titik tolak kebangkitan sepak bola tanah air. Mereka telah membuka jalan dan menjadi contoh nyata bahwa strategi naturalisasi dapat menggabungkan pengalaman internasional dengan semangat lokal. Kini, PSSI mengayunkan langkah lebih jauh dengan mengincar sosok Tristan Goijer, bek kanan kelahiran Rotterdam yang tengah mencuri perhatian di kancah Eropa bersama PEC Zwolle, klub yang meminjamkan jasanya dari Ajax Amsterdam. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, Goijer membawa harapan dan potensi luar biasa untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kecepatan, ketangguhan, dan kecerdasan dalam membaca permainan adalah modal utama yang diyakini dapat menjadikan dirinya pemain kunci dalam membawa Garuda bersaing di level internasional. Transformasi ini bukan sekadar soal penambahan pemain, melainkan simbol dari visi jauh ke depan PSSI dalam membangun skuad nasional yang kompetitif. Para agen naturalisasi seperti Audero, James, dan Rogers kini berperan ganda, sebagai pemain yang memberikan kontribusi maksimal di lapangan, dan sebagai mentor yang mengajak serta mendampingi. Talenta muda berbakat untuk bergabung dan mengharumkan nama Indonesia. Mereka aktif menyebarkan semangat, berbagi pengalaman, dan membuka peluang bagi generasi berikutnya yang memiliki mimpi besar untuk bermain di tim nasional. They don't wanna see me
Langkah strategis ini mencerminkan tekad PSSI untuk menggabungkan gaya bermain modern ala Eropa dengan semangat juang dan kehangatan khas Indonesia. Dengan hadirnya Tristan Goijer, diharapkan akan terwujud sinergi ideal antara pemain-pemain berpengalaman dengan potensi yang masih berkembang dari tanah air. Perpaduan ini diyakini mampu menciptakan lini pertahanan yang solid sekaligus menambah dinamika tim, sehingga timnas Indonesia dapat tampil lebih maksimal di setiap laga internasional. Lebih dari sekadar perekrutan, inisiatif ini merupakan cerminan komitmen untuk membuka jalan bagi ribuan pemain muda di seluruh Nusantara. PSSI tidak hanya berfokus pada pencarian kualitas, tetapi juga mengedepankan semangat persatuan dan kerja keras. Para agen naturalisasi telah membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, mimpi untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Mari sambut kehadiran Tristan Goijer bersama para agen PSSI yang telah membuka jalan bagi transformasi ini. Bersama, mereka mengukir sejarah baru yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa setiap langkah di lapangan adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan kebanggaan sebagai bangsa. Selanjutnya, bocor 27 nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, begini fakta sebenarnya. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya daftar 27 pemain timnas Indonesia yang disebut-sebut dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi ini muncul di berbagai platform digital, bahkan unggahan dari akun Instagram seputar timnas Indonesia turut menyebarkan daftar tersebut. Dalam daftar yang beredar, terdapat 3 nama yang kabarnya tengah dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, yaitu Dean James, Go Ahead Eagles, Emil Audero, Palermo, dan Joey Pelupesi, Lomel SK. Jika prosesnya rampung tepat waktu, mereka berpotensi memperkuat skuad Garuda dalam laga penting mendatang. Kehadiran 3 pemain tersebut dianggap sebagai angin segar bagi timnas Indonesia. Emil Audero diprediksi akan memberikan persaingan ketat bagi Martin Paes sebagai penjaga gawang utama. Sementara itu, Dean James bisa menjadi pesaing kuat bagi Kelvin Verdong di posisi fullback kiri. Adapun Joey Pelupesi diyakini bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Saat ini, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hingga matchday ke-6 Grup C, timnas Indonesia menempati posisi ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di peringkat kedua, batas akhir tim yang lolos otomatis ke putaran selanjutnya. Pertandingan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 menjadi laga krusial bagi skuad Garuda. Jika Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari Australia, harapan untuk lolos semakin besar. Bahkan, jika mampu meraih kemenangan, peluang Indonesia semakin terbuka lebar untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Hasil positif di Australia juga akan menjadi modal penting bagi timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia yang bocor kiper: Martin Paes, Emil Audero, Hernando Aribek, Kevin Dix, Jai Idzes, Dean James, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Kelvin Verdong. Mes Hilgers gelandang: Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Egy Maulana Fikri, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, Tom Haye, Yakob Sayuri, Eliano Rejdres penyerang, Ula Romeni, Ragnar Oratmang ON. Ramadan Sananta. Badan Tim Nasional, BTN, juga mengonfirmasi bahwa pelatih Patrick Kluivert telah menyiapkan 27 pemain untuk laga mendatang. Dari daftar tersebut, dikabarkan ada beberapa nama baru yang belum pernah mendapatkan panggilan sebelumnya. Namun, kepastian mengenai daftar resmi masih menunggu pengumuman resmi dari pihak PSSI. Tiga pemain naturalisasi Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi akan diambil sumpah pada hari ini di Roma. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah mengutus Sekjen dan Dirjen Administrasi Hukum Umum ke Italia, untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dari ketiga pemain. Mereka pun berpeluang dipanggil untuk membela timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Terlebih,
Ketiganya juga telah menjalani proses naturalisasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ucap Menkum. Supratman dikutip dari Tribun News. Pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kedubes Indonesia di Roma. Hal itu dikarenakan ketiganya saat ini bermain di klub yang masih menjalani kompetisi di Italia dan Eropa. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas, katanya. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, tambah Supratman. Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Emil Audero, Dean Smith dan Joey Pelupesi akan langsung didaftarkan PSSI ke FIFA. Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ke FIFA, ujar Supratman. Hal ini membuat ketiganya bisa dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan ini. Timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Australia di Stadion Sydney Football, Kamis 20 Maret, dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Selasa 25 Maret mendatang. Calon kiper Timnas Indonesia, Emil Audero tak hadir ketika sidang DPR yang membahas proses naturalisasinya. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Emil Audero absen mengikuti rapat kerja dengan agenda dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI dan Kemenpora. Dalam raket kerja yang dilaksanakan pada Rabu siang, 5 Maret 2025, Joey Pelupesi hadir bersama pemain Go Ahead Eagle, Dean James secara daring melalui Zoom meeting. Sedangkan Emil Audero absen karena izin harus menjalani program latihan bersama Palermo untuk persiapan menghadapi Sampdoria di Giornata 29 Serie B Liga Italia. Meski tidak sempat hadir dalam rapat kerja dengan DPR RI secara Zoom meeting, namun Emil Audero bersama Joey Pelupesi dan Dean James disetujui untuk dinaturalisasi. Keputusan DPR RI ini memberi peluang kepada ketiga pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. Jika proses selanjutnya berjalan lancar, Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James akan menjalani tahap pengambilan sumpah menjadi WNI. Fokus bantu Palermo promosi sementara itu, sambil menjalani proses naturalisasi, Emil Audero saat ini juga cukup fokus membantu Palermo promosi ke Serie A. Sejak dipinjamkan Como ke Palermo awal tahun 2025 ini, Emil Audero jadi andalan klub yang identik dengan warna merah muda tersebut. Emil Audero selalu jadi pilihan pertama di bawah mister gawang Palermo dalam 4 pertandingan terakhir. Akhir pekan ini, Emil Audero akan menghadapi mantan klubnya, Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu, 8 Maret 2025. Palermo sedang berjuang lolos promosi ke kompetisi Serie A musim depan, setidaknya melalui jalur playoff. Saat ini Palermo menempati peringkat 8 klasemen Serie B dengan mengoleksi 38 poin. Sekadar diketahui, peringkat 1 dan 2 klasemen promosi langsung ke Serie A. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 tampil di semifinal playoff promosi menghadapi pemenang dari perempat final playoff promosi yang melibatkan 4 tim, peringkat 5-8. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, DPR memastikan akan membahas proses naturalisasi ketiga calon pemain timnas Indonesia hari ini. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh anggota DPR RI, Hetifah Syaifuddin, melalui akun Instagram pribadinya. Hari ini saya bersiap ke Komisi 10. Salah satu rapatnya adalah terkait dengan permohonan naturalisasi. Hetifah membalas komentar dari pecinta sepak bola Indonesia yang sudah tidak sabar mendapatkan informasi kapan proses pengesahan naturalisasi ketiga pemain tersebut dibahas di DPR, apalagi deadline pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia terakhir pada 10 Maret 2025.
Pecinta sepak bola Indonesia pun ketar-ketir karena sebelum melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, ketiga pemain itu harus disahkan dulu oleh DPR hingga akhirnya sudah dipastikan bahwa proses pengesahan ketiga pemain tersebut dibahas hari ini. Teman-teman pecinta sepak bola yang menanyakan informasi terkait sidang pemain naturalisasi, siang nanti silakan ikut pantau rapat ya. Jika ada update-nya lagi, akan diinformasikan, kata Hetifah. Setelah nanti proses naturalisasi disetujui DPR, langkah selanjutnya yakni masuk ke dalam keputusan Presiden, Kepres. Selanjutnya, baru akan diambil sumpah WNI. Dengan waktu yang sangat mepet itu, PSSI sudah memastikan bahwa proses sumpah WNI ketiga pemain tersebut akan digelar di Eropa. Ini pernah dilakukan kepada Max Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Rejders. PSSI masih mencari lokasi yang pas untuk mengundang ketiga pemain itu melakukan pengambilan sumpah di Eropa. Sebab, Emil Audero saat ini berada di Italia, dan sisanya yakni Dean James serta Joey Pelupesi di Belanda lagi mencari tempatnya di mana, yang pasti di Eropa, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Jika semua proses berjalan lancar, maka PSSI langsung bergerak untuk melakukan perpindahan federasi dengan mengurus ke FIFA. Setelah itu, ketiga pemain tersebut langsung didaftarkan membela timnas Indonesia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik keputusan Emil Audero untuk menerima proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, setelah sebelumnya sempat menolak. Emil Audero, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berkarier di Italia, awalnya menolak naturalisasi karena ingin mengejar karir di klub-klub besar Eropa seperti Inter Milan dan Juventus. Erick Thohir memahami bahwa setiap pemain memiliki dinamika dan pilihan hidup masing-masing. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, sempat menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Penolakan ini terjadi beberapa tahun lalu, ketika Emil dan keluarganya merasa peluangnya untuk berkarier di Eropa lebih menjanjikan. Ayah Emil, dalam sebuah pernyataan, menyebut bahwa bermain di Eropa memberikan kesempatan lebih besar untuk tampil di ajang bergengsi seperti Piala Dunia. Namun, situasi berubah pada awal 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa setelah melalui proses komunikasi yang panjang, Emil akhirnya bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Erick menyebut bahwa keputusan ini diambil Emil setelah mempertimbangkan perkembangan positif sepak bola Indonesia dan keinginannya untuk berkontribusi pada tanah kelahirannya. Erick Thohir menambahkan bahwa keputusan merekrut Emil Audero sebagai pemain naturalisasi merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Saat ini, Martin Paes menjadi andalan utama timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Emil Audero, diharapkan persaingan sehat di posisi penjaga gawang timnas Indonesia akan meningkat, sehingga kualitas tim secara keseluruhan dapat lebih optimal. Catatan merah Emil Audero, penolakan masa lalu yang terbongkar di sidang naturalisasi. Nama Emil Audero kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kiper berbakat yang sebelumnya menolak membela timnas Indonesia kini telah menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi. Namun, dalam sidang naturalisasinya, kisah lama tentang penolakannya dulu kembali mencuat dan menjadi sorotan. Sebagai putra keturunan Indonesia yang lahir di Mataram, Emil Audero sebenarnya sudah lama masuk dalam radar PSSI. Namun, beberapa tahun lalu, ketika tawaran membela Garuda datang, ia menolaknya. Alasan yang beredar saat itu adalah karena sang ayah lebih menginginkan Emil fokus pada karirnya di Italia. Ditambah lagi, Emil telah menapaki jalan yang cukup mulus di negeri pizza, mulai dari akademi Juventus hingga bermain di Serie A. Mimpi kali.
Keputusan ini sempat mengecewakan banyak pihak di Indonesia yang berharap Emil bisa menjadi benteng terakhir timnas. Namun, waktu berlalu dan situasi berubah.